Bayangkan jika seluruh peradaban besar bisa lenyap tanpa sisa, bukan karena perang, bukan karena wabah, tetapi karena satu kesalahan kosmik yang terlalu besar untuk diceritakan ulang. Bayangkan jika jejaknya sengaja dihapus, namanya dipadamkan, dan kisahnya dikubur jauh di bawah samudra waktu. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar hidup di puncak peradaban, atau hanya di atas reruntuhan masa lalu yang dilupakan? Di balik legenda, mitos, dan naskah-naskah kuno yang jarang dibicarakan, terselip satu nama yang selalu memicu perdebatan, Lemuria. Sebuah bangsa yang konon hidup selaras dengan alam, memahami energi bumi, dan memiliki pengetahuan yang bahkan hari ini masih terasa terlalu maju untuk zamannya. Namun anehnya, sejarah resmi nyaris tak pernah membicarakannya. Seolah ada tirai tebal yang sengaja ditarik agar manusia modern tak menoleh terlalu jauh ke belakang. Video ini bukan sekadar membahas legenda. Kita akan menyusuri jejak-jejak yang tersisa dari mitologi kuno, kesaksian para peneliti awal, hingga simbol-simbol esoteris yang masih hidup dalam tradisi tertentu. Kita akan bertanya, mengapa Lemuria menghilang? Apakah mereka musnah oleh bencana alam, atau justru oleh hukum sebab akibat yang tak terelakkan? Sebuah sunatullah yang bekerja jauh melampaui pemahaman manusia. Lebih dari itu, kisah Lemuria menyimpan cermin bagi kita hari ini, tentang kesombongan peradaban, tentang keseimbangan yang dilanggar, dan tentang peringatan sunyi bahwa ilmu tanpa kebijaksanaan bisa menjadi awal kehancuran. Ini bukan cerita untuk ditelan mentah-mentah, melainkan untuk direnungkan dengan akal yang jernih dan hati yang waspada. Jika kamu tertarik pada rahasia peradaban kuno, pengetahuan tersembunyi, dan makna spiritual yang relevan dengan kehidupan modern, pastikan kamu berlangganan channel ini, klik like, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang ikut membuka tabir yang sama. Sekarang, tarik napas sejenak. Karena apa yang akan kita bahas selanjutnya bukan hanya tentang masa lalu, melainkan tentang siapa kita sebenarnya hari ini. Sebelum nama Lemuria menjadi bahan ejekan atau sekadar dongeng, ia pernah dibicarakan dengan nada serius oleh para ilmuwan abad ke-19. Pada masa itu, para ahli geologi dan zoologi mencoba menjelaskan kesamaan fosil dan spesies antara Afrika, India, dan Asia Tenggara. Maka muncullah sebuah hipotesis. Pernah ada daratan besar yang kini tenggelam. Sebuah benua purba yang kemudian disebut Lemuria. Meski teori geologi modern akhirnya meninggalkannya, pertanyaannya belum benar-benar mati. Karena justru disitulah wilayah yang menarik dimulai. Wilayah antara sains, ingatan kolektif, dan pengetahuan kuno. Dalam berbagai tradisi lama, terutama di kawasan India Selatan, Pasifik, hingga Nusantara, tersimpan kisah tentang bangsa awal yang hidup sebelum banjir besar. Mereka digambarkan bukan sebagai manusia primitif, melainkan sebagai penjaga keseimbangan bumi. Dalam naskah-naskah Tamil kuno, dikenal legenda Kumarikandam, daratan luas di selatan India yang hilang ditelan samudra. Sementara di Kepulauan Pasifik, suku-suku tua mewariskan cerita tentang tanah asal yang tenggelam setelah manusia melanggar hukum alam. Menariknya, hampir semua kisah ini memiliki benang merah yang sama. Kejatuhan bukan karena kekurangan ilmu, tetapi karena penyimpangan moral dan spiritual, sebuah pola yang berulang dalam sejarah umat manusia. Dalam perspektif filosofis, Lemuria sering dipahami bukan hanya sebagai tempat, tetapi sebagai fase kesadaran manusia. Saat manusia hidup selaras dengan fitrah, alam, dan hukum kosmik. Ketika keselarasan itu rusak, maka keseimbangan pun runtuh. Disinilah mengapa kisah Lemuria menjadi tidak nyaman bagi narasi modern. Ia menantang anggapan bahwa sejarah selalu bergerak lurus ke depan. Ia menyiratkan bahwa kemajuan bisa berakhir, dan peradaban bisa jatuh lebih dalam daripada yang kita bayangkan. Pengetahuan seperti ini tidak mudah diterima, karena ia memaksa manusia bercermin pada dirinya sendiri. Sekarang saya ingin mengajak kamu yang sedang menonton. Tulis di kolom komentar
Video ini sudah sampai ke kota atau daerah mana? Apakah kisah tentang tanah yang tenggelam juga hidup dalam cerita leluhur di tempatmu? Jangan ragu untuk berbagi, karena seringkali potongan kebenaran tersebar di cerita-cerita kecil yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pada bagian selanjutnya, kita akan mulai membedah inti misteri Lemuria. Siapakah sebenarnya bangsa ini? Bagaimana cara mereka hidup? Dan mengapa jejak mereka seolah sengaja disamarkan dari sejarah resmi? Namun satu hal perlu diingat sejak awal, tidak semua pengetahuan hilang karena bencana. Sebagian hilang karena memang tidak ingin ditemukan oleh mereka yang belum siap. Untuk memahami Lemuria, kita harus melepaskan satu kebiasaan berpikir yang sering menjebak manusia modern. Keyakinan bahwa manusia purba selalu bodoh, kasar, dan baru belajar memahami dunia. Kisah Lemuria justru berangkat dari asumsi yang berlawanan, bahwa ada masa ketika manusia memahami alam bukan sebagai objek, melainkan sebagai amanah. Bangsa Lemuria digambarkan dalam berbagai tradisi sebagai manusia dengan kesadaran tinggi. Bukan berarti mereka memiliki teknologi besi, mesin, atau kota beton seperti hari ini. Justru sebaliknya, kemajuan mereka terletak pada pemahaman energi, ritme bumi, dan hukum sebab akibat yang halus. Mereka membangun selaras dengan garis alam, membaca tanda langit, dan memahami bahwa setiap tindakan memiliki resonansi jangka panjang. Bayangkan sebuah peradaban yang tidak mengejar dominasi, tetapi keseimbangan. Di Lemuria, pengetahuan tidak dipisahkan dari etika. Ilmu bukan alat untuk menaklukkan, melainkan untuk menjaga. Inilah mengapa dalam banyak cerita, Lemuria sering disebut sebagai peradaban cahaya, bukan karena mereka bersinar secara fisik, tetapi karena cara pandang mereka terhadap kehidupan. Namun disinilah benih kejatuhan mulai tumbuh. Ketika pengetahuan diwariskan tanpa kebijaksanaan yang sepadan, selalu muncul penyimpangan. Sebagian kisah esoteris menyebut bahwa di akhir masa Lemuria terjadi perpecahan batin di antara mereka. Ada yang ingin tetap menjaga keselarasan, ada pula yang mulai tergoda untuk menggunakan pemahaman energi demi kepentingan ego dan kekuasaan. Alam, yang sebelumnya menjadi sahabat, mulai diperlakukan sebagai alat. Dalam bahasa simbolik, inilah saat timbangan mulai condong. Ketika hukum alam dilanggar, konsekuensi bukanlah hukuman seketika, melainkan rangkaian sebab yang tak terhindarkan. Gempa, perubahan iklim ekstrem, dan pergeseran bumi dalam legenda Lemuria sering dipahami bukan semata bencana alam, tetapi akumulasi dari ketidakseimbangan yang diciptakan manusia sendiri. Menariknya, kisah ini bukan sekadar cerita kuno. Ia hadir sebagai pola berulang dalam sejarah. Setiap kali manusia merasa dirinya pusat segalanya, setiap kali ilmu dilepaskan dari tanggung jawab moral, kehancuran selalu mengikuti, cepat atau lambat. Lemuria hanyalah salah satu contoh paling awal yang diwariskan lewat simbol dan mitos. Namun tidak semua lenyap bersama tenggelamnya daratan. Banyak tradisi meyakini bahwa sebagian pengetahuan Lemuria diselamatkan, dibawa oleh kelompok kecil yang berpindah ke wilayah lain, Asia, Afrika, hingga Kepulauan Nusantara. Pengetahuan itu tidak ditulis secara gamblang, melainkan disamarkan dalam simbol, cerita rakyat, dan ritual, agar tidak disalahgunakan oleh generasi yang belum matang. Dan disinilah misterinya semakin dalam. Jika pengetahuan itu masih ada, tersembunyi di balik simbol dan budaya, apakah manusia modern cukup bijak untuk menemukannya kembali? Atau justru kita akan mengulangi kesalahan yang sama dengan wajah yang berbeda? Ketika nama Lemuria disebut, banyak orang langsung memberi label, mitos, khayalan, atau pseudo sejarah. Namun pertanyaannya bukan apakah Lemuria bisa dibuktikan seperti kota modern, melainkan mengapa kisah tentangnya muncul berulang kali di budaya yang saling berjauhan. Dari India Selatan, Afrika Timur, hingga Kepulauan Pasifik, narasi tentang daratan yang tenggelam dan bangsa awal selalu hadir dengan pola yang hampir serupa. Salah satu kesalahpahaman terbesar adalah menganggap Lemuria sebagai peradaban super dengan teknologi futuristik.
Gambaran ini lebih banyak lahir dari imajinasi modern daripada sumber kuno. Tradisi lama justru menggambarkan Lemuria sebagai peradaban spiritual ekologis, bukan teknologis. Kekuatan mereka bukan pada mesin, melainkan pada kesadaran, kemampuan membaca tanda alam, memahami siklus bumi, dan hidup tanpa melampaui batas. Disinilah paradoksnya. Peradaban seperti ini sulit diterima oleh pola pikir modern yang mengukur kemajuan dengan bangunan, senjata, dan kecepatan. Karena itu, Lemuria lebih mudah didegradasi menjadi dongeng. Padahal, jika kita jujur, sejarah manusia penuh dengan contoh pengetahuan yang baru dipahami kembali ribuan tahun kemudian. Beberapa peneliti alternatif menunjukkan anomali. Peta kuno yang menggambarkan garis pantai yang kini tenggelam, struktur bawah laut yang terlalu simetris untuk disebut alami, serta kesamaan simbol antara budaya-budaya jauh. Apakah ini bukti mutlak? Tidak. Namun ia cukup untuk mengajukan satu pertanyaan serius. Apakah sejarah yang kita kenal sudah lengkap? Yang lebih menarik lagi adalah bagaimana kisah Lemuria sering dikaitkan dengan ingatan yang disengaja untuk disamarkan. Bukan karena ada konspirasi tunggal, melainkan karena pengetahuan tertentu dianggap berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. Dalam banyak tradisi, ilmu yang berkaitan dengan energi alam, kesadaran, dan pengaruh pikiran terhadap realitas hanya diwariskan secara lisan, simbolik, dan terbatas. Hal ini sejalan dengan prinsip sederhana. Tidak semua kebenaran harus diumbar. Ada ilmu yang menuntut kedewasaan sebelum dipahami. Ketika manusia memaksakan diri mengaksesnya tanpa kesiapan batin, ilmu berubah menjadi petaka. Dan Lemuria, dalam banyak tafsir, menjadi peringatan pertama tentang hal itu. Namun ada sisi lain yang jarang dibahas. Bisa jadi Lemuria tidak hilang sepenuhnya. Bisa jadi ia berubah bentuk, bukan sebagai daratan, melainkan sebagai nilai, cara pandang, dan potensi yang tertanam dalam diri manusia. Jejaknya mungkin hidup dalam kearifan lokal, dalam rasa hormat terhadap alam, dan dalam kesadaran bahwa manusia bukan pemilik bumi, melainkan penjaga sementara. Maka pertanyaan sesungguhnya bukan lagi, apakah Lemuria itu nyata? Tetapi, bagian mana dari Lemuria yang masih hidup di dalam diri kita hari ini? Kisah Lemuria tidak dimaksudkan untuk disimpan sebagai nostalgia peradaban yang hilang. Nilai sejatinya justru terletak pada apa yang bisa kita lakukan hari ini sebagai manusia yang hidup di zaman penuh percepatan, eksploitasi, dan kelelahan batin. Jika Lemuria adalah peradaban yang runtuh karena hilangnya keseimbangan, maka pelajaran terpentingnya adalah bagaimana menjaga keseimbangan sebelum terlambat. Praktik pertama adalah menyadari hubungan kita dengan alam. Lemuria mengajarkan bahwa alam bukan latar belakang kehidupan, melainkan bagian dari diri manusia itu sendiri. Mulailah dari hal sederhana, memperlambat ritme hidup. Luangkan waktu untuk diam, mendengar dan mengamati. Bukan layar, tetapi langit, tanah dan napas sendiri. Kesadaran seperti ini membangun kembali kepekaan yang selama ini terkikis oleh kebisingan. Praktik kedua adalah menyatukan ilmu dengan etika. Apapun pengetahuan yang kita miliki, baik sains, bisnis, teknologi maupun spiritualitas, perlu ditanya ulang. Untuk apa dan untuk siapa? Lemuria runtuh bukan karena kekurangan ilmu, tetapi karena ilmu dilepaskan dari tanggung jawab moral. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti menahan diri dari keputusan yang merusak meski terlihat menguntungkan dalam jangka pendek. Latihan ketiga adalah pengendalian ego. Banyak tradisi mengisahkan bahwa kejatuhan peradaban besar selalu diawali oleh rasa paling tahu dan paling berkuasa. Latih diri untuk tidak selalu menjadi pusat. Dengarkan sebelum berbicara. Renungkan sebelum bertindak. Dalam keheningan, seringkali kebijaksanaan muncul dengan sendirinya. Selanjutnya, bangun kesadaran sebab akibat. Setiap pilihan, sekecil apapun, meninggalkan jejak.
Cara kita memperlakukan alam, orang lain, bahkan pikiran kita sendiri akan kembali dalam bentuk yang tak selalu kita duga. Kesadaran ini melahirkan kehati-hatian, bukan ketakutan. Ia membentuk manusia yang bertindak dengan penuh tanggung jawab. Namun ada satu jebakan yang perlu dihindari: romantisasi Lemuria. Pelajaran sejati bukan meniru masa lalu, melainkan memahami maknanya. Jangan terjebak pada ritual kosong atau klaim-klaim besar tanpa perubahan nyata dalam perilaku. Kebijaksanaan selalu sederhana, namun konsisten. Jika kisah Lemuria berfungsi sebagai cermin, maka pertanyaannya kini kembali pada kita. Apakah kita sedang membangun peradaban yang berkelanjutan atau hanya mengulang pola lama dengan wajah baru? Di bagian terakhir, kita akan merangkum semuanya dan menutup dengan satu pertanyaan penting. Pertanyaan yang mungkin tidak nyaman, tetapi perlu dijawab oleh setiap manusia yang masih peduli pada masa depan. Jejak Lemuria mungkin tidak lagi terlihat di peta dunia, tetapi pesannya masih bergetar di bawah kesadaran manusia. Dari kisah daratan yang tenggelam, kita belajar bahwa kehancuran besar jarang datang secara tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, berakar dari kelalaian kecil, dari kesombongan yang dibiarkan, dan dari ilmu yang dipisahkan dari kebijaksanaan. Lemuria mengajarkan satu hal yang sederhana namun berat. Peradaban tidak runtuh karena kurang cerdas, tetapi karena lupa diri. Kita telah menelusuri bagaimana Lemuria dipahami sebagai bangsa awal yang hidup selaras dengan alam, bagaimana pengetahuan mereka disalahpahami, dan bagaimana kejatuhan mereka menjadi pola yang terus berulang dalam sejarah umat manusia. Dari sini, jelas bahwa kisah ini bukan tentang masa lalu semata, melainkan tentang masa kini yang sedang kita jalani. Hari ini, manusia kembali berada di persimpangan yang mirip. Kemajuan melaju cepat, tetapi kebijaksanaan tertinggal. Alam kembali ditekan, keseimbangan kembali diuji. Dan seperti Lemuria, kita sering meyakini bahwa kita terlalu besar untuk jatuh. Padahal, sejarah selalu menunjukkan sebaliknya. Namun video ini bukan untuk menakut-nakuti. Ia adalah ajakan halus untuk sadar sebelum terlambat, bahwa setiap individu, sekecil apapun perannya, ikut menentukan arah peradaban. Dari cara kita berpikir, memilih, dan bertindak, itulah fondasi masa depan dibangun atau diruntuhkan. Maka biarkan satu pertanyaan ini tinggal di benakmu setelah video ini berakhir. Jika suatu hari peradaban kita hanya tinggal cerita, pelajaran apa yang akan ditinggalkan untuk generasi berikutnya? Jika kamu merasa pembahasan ini membuka sudut pandang baru, jangan lupa berlangganan channel ini, klik like, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang ikut merenung dan berdiskusi. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar. Apakah Lemuria menurutmu hanyalah mitos atau peringatan yang belum kita pahami sepenuhnya? Karena terkadang kebenaran tidak hilang. Ia hanya menunggu manusia yang cukup tenang untuk mendengarkannya.